Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita berjumpa kembali setelah seminggu libur ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang graf part 2. Langsung saja, beberapa graf sederhana khusus. Nah, di sini ada subbab tentang beberapa graf. Yang poin A ada graf lengkap. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Jadi graf sederhana ini jika simpulnya itu terhubung dengan semua simpul lainnya. Nah, ini contohnya ada K1 sampai K6. Nah, setiap simpul pada Kn berderajat n-1. Jelas ya, karena kan semua simpulnya terhubung. Jadi derajatnya pasti jumlah sisi dikurangi 1. Nah, contohnya seperti K3 ini kan semua simpulnya berderajat 2 ya. K4 semua simpulnya berderajat 3. Jadi semua simpulnya itu terhubung gitu loh dengan suatu sisi. Paham ya? Yang ini yang dinamakan graf lengkap. Kemudian ada graf lingkaran. Graf lingkaran ini adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Nah, jadi dikatakan graf lingkaran jika setiap simpulnya itu berderajat 2 atau mempunyai sisi sebanyak 2. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian ada juga graf teratur. Graf teratur ini graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Nah, kalau yang tadi itu 2 ya. Nah, yang sekarang ini derajatnya sama. Nah, jadi graf lengkap itu yang tadi, yang ini, itu juga bisa disebut dengan graf teratur karena dia mempunyai derajat yang sama tiap simpulnya kan. Nah, kalau yang graf lingkaran ini juga bisa disebut graf teratur karena setiap simpulnya juga mempunyai derajat yang sama yaitu 2. Gitu ya. Nah, ini contohnya ada derajat 0, derajat yang ini derajatnya 0, derajat 1 dan ini derajatnya 2 ya. Nah, kemudian ada graf bipartit. Graf bipartit ini graf yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi 2 himpunan bagian, V1 dan V2. Jadi ini grafnya ini tidak ada lingkarannya ini ya, ini hanya ilustrasi. Jadi grafnya ini seperti ini. Nah, bukan, salah. Grafnya seperti ini. Nah, sebenarnya grafnya seperti ini. Nah, ini grafnya bentuknya seperti ini. Nah, graf bipartit ini grafnya bisa dikelompokkan simpulnya, himpunan simpulnya itu bisa dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yaitu ini V1, yang simpul yang 2 ini V1, yang simpul 3 ini dinamakan V2 gitu. Nah, itu dinamakan dengan graf bipartit. Nah, graf bipartit ini graf setiap simpul pada himpunan yang sama itu grafnya tidak bertetangga. Graf yang bertetangga itu kan maksudnya kalau dua simpul dihubungkan dengan ini, misalkan simpul A, ini simpul B, dihubungkan dengan suatu sisi, maka A dan B ini dikatakan bertetangga, seperti itu ya. Nah, kalau graf bipartit ini setiap simpul di satu himpunan dia tidak bertetangga. Nah, contohnya yang kita perhatikan yang ini. Ini kan yang simpul yang 1 tidak berhubungan dengan simpul yang 2. Gitu maksudnya. Terus yang ini juga simpul 3, 4 dan 5 ini juga tidak berhubungan langsung.
tidak dihubungkan dengan suatu sisi, maka dinamakan tidak bertetangga. Graf bipartit itu intinya setiap simpul pada himpunan yang sama tidak bertetangga. Nah, misalkan bertetangga namanya graf bipartit lengkap. Misalkan ini kita hubungkan. Nah, ini dengan ini. Nah, ini dinamakan graf bipartit lengkap, ya. Gitu. Nah, kemudian kita ke representasi graf. Representasi graf yang pertama yaitu matriks ketetanggaan. Jadi di sini kita lihat dari ketetanggaannya. Yang ini yang pertama kan simpulnya ada 4 ya, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Apakah 1 bertetangga dengan 1? 0, ya. Apakah 1 bertetangga dengan 2? Iya. Kalau bertetangga ditulis 1, kalau tidak ditulis 0, kayak gitu ya. Begitupun juga yang lainnya. Nah, kalau yang graf berarah yang seperti ini, itu kita lihat itu panahnya. Nah, apakah 1 ke 1? Enggak ya. 1 kan kedua, berarti ya dilihat di sini. Simpul 1 ini kan hanya kedua. Berarti dia bertetangga kedua saja, ke lainnya tidak. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua ini dia arahnya ke 1, 3 dan 4, maka dia bertetangga dengan 1, 3 dan 4. Gitu ya. Paham ya? Ini menurut ketetanggaannya. Nah, sekarang menurut matriks bersisian, menurut bersisiannya. Coba kita perhatikan graf ini. Graf ini kan ada berapa sisi? Ada 6 sisi ya, ada 6 sisi dan 4 simpul. Nah, apakah simpul 1 bersisian dengan sisi E1? Iya. Nah, kalau iya maka ditulis 1 ya. Kalau tidak maka ditulis 0. Misalkan ini, apakah 1 bersisian dengan simpul E3? Apakah simpul 1 bersisian dengan sisi E3? Kan tidak ya. 1 kan di sini, E3 kan di sini, kan tidak. Maka ditulis 0 gitu ya. Paham ya? Nah, kemudian kita ke senarai ketetanggaan. Nah, kalau senarai ketetanggaan ini kita lihat berdasarkan ketetanggaannya, tetapi bukan dibuat matriks. Jadi yang simpul 1 bertetangga dengan 2 dan 3. Simpul 2 bertetangga dengan simpul 1, 3 dan 4. Begitu seterusnya ya. Nah, kalau yang berarah maka dilihat dari arahnya saja. 1 kan kedua ya, mempunyai sisi berarah kedua, jadi hanya kedua saja, seperti itu ya. Ini senarai ketetanggaan. Nah, kemudian kita bahas graf isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi 1-1 antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya, sedemikian sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka E aksen yang berkoresponden di G2 juga harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen di G2. Jadi gini, simpelnya gini. Isomorfik ini dua buah graf yang sama, tetapi secara geometri dia berbeda. Jadi misalkan gini, sebuah graf dengan 4 buah simpul, ini bukan sebuah, misalkan ada 2 buah graf yang banyaknya simpulnya sama dan masing-masing simpul itu juga mempunyai derajat yang sama. Nah,
Meskipun bentuknya secara geometri berbeda, itu dikatakan sama. Contohnya di sini G1 dengan G2. G1 di sini kan simpulnya 4, G2 juga 4. Nah, G3 juga 4 sebenarnya. Tapi derajatnya kita lihat dulu. G1 ini setiap simpulnya dia berderajat 3, ya kan? Simpul 1 dihubungkan ke 3, 4, dan 2. Dan seterusnya. Maka derajat simpul pada G1 itu 3. Sekarang kita lihat yang G2. G2 ini juga sama, tiap simpulnya mempunyai derajat 3. Simpul A dihubungkan dengan D, C, dan B, maka dia derajatnya 3. Begitupun juga B, C, dan D. Nah, kedua graf ini dia punya simpul, banyaknya simpulnya sama dan setiap simpul mempunyai derajat yang sama. Maka G1 dan G2 dinamakan isomorfik. Tetapi G1 dan G2 tidak isomorfik dengan G3. Kenapa? Karena G3 banyak derajatnya tidak sama dengan G1 dan G2. Meskipun jumlah simpulnya sama, tetapi banyak derajatnya pada tiap simpulnya kan berbeda. Gitu ya. Kan ada yang 2, ada yang 3. Sekarang kalau mau sama seharusnya 3 semua. Paham ya kalau yang ini ya. Nah, sekarang kita ke graf planar dan graf bidang. Definisi 8.17. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong disebut sebagai graf planar. Jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Jadi gini, contohnya ada suatu graf yaitu ini. Ini grafnya. Nah, ini kan sisinya saling memotong ya atau bersilangan. Kalau misalkan bisa digambar seperti ini, direpresentasikan seperti ini dan ternyata tidak memotong, maka graf ini dinamakan graf planar. Ya. Tetapi jika suatu graf yang sisinya memotong seperti ini, tetapi jika direpresentasikan ternyata dia masih memotong, yaitu di sini. Ya. Potongannya kan di sini. Nah, maka disebut graf tak planar. Karena meskipun sisi yang berpotongan itu sudah dimanipulasi sedemikian hingga agar tidak berpotongan, tetapi ternyata masih berpotongan juga, maka dinamakan bukan graf planar atau graf tak planar. Ya. Paham ya? Itu maksudnya. Nah, kemudian graf bidang. Graf bidang ini adalah merupakan representasi graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Nah, jadi ketiga graf ini merupakan graf planar semua. Ini graf planar, graf planar, graf planar. Tetapi karena dalam penggambarannya yang A ini kan berpotongan sisinya, maka ini bukan graf bidang. Tetapi yang B dan C merupakan graf bidang gitu ya. Berarti graf bidang itu graf planar yang secara representasinya sisinya tidak boleh berpotongan gitu. Kalau graf planar kan grafnya tuh masih boleh berpotongan asalkan representasinya kalau digambarkan dengan bentuk yang berbeda dia tidak jadi berpotongan. Nah, sedangkan graf bidang ini adalah graf planar. Jadi dia sudah terjamin kalau
graf ini misalkan digambar dengan bentuk lain, dia tidak akan berpotongan. Sudah terjamin itu. Tetapi secara representasinya atau penggambarannya ternyata dia bersilangan. Nah, kalau bersilangan berarti dia bukan graf bidang. Kalau graf bidang ini secara gambar pun dia tidak boleh berpotongan. Jadi yang merupakan graf bidang itu yang ini, ya. Nah, kemudian ini graf planar ini yang graf bidang ini gimana sih ngomongnya? Graf bidang itu dapat dicari berapa wilayahnya. Rumusnya pakai rumus Euler. Jadi jumlah wilayah pada graf planar sederhana juga dapat dihitung dengan rumus Euler sebagai berikut. Nah, ini rumusnya ya. Jadi misalkan ini ada graf, ini ada sebentar. Ini ada graf planar di sini dan kita cari wilayahnya. Berarti caranya jumlah sisinya ada berapa? Tuh 2 3 4 ada 11 ya. Jumlah sisinya kan 11. Berarti nah, terus sudah gitu banyak simpulnya ada berapa? Banyak simpulnya 7, kemudian ditambah 2. Maka ada 6. Jadi ada 6 wilayah pada graf planar ini. Gitu ya. Nah, kemudian ada corollary 8.1. Jika G adalah graf sederhana terhubung dengan jika G adalah graf sederhana terhubung dengan E adalah jumlah sisi dan V adalah jumlah simpul, yang dalam hal ini V lebih atau sama dengan 3, maka berlaku ketidaksamaan Euler. Nah, jadi ketidaksamaan Euler ini, rumus ini tujuannya untuk mengetahui apakah graf itu graf planar atau bukan. Contohnya pada ini, pada graf keempat tuh ini ya. Nah, kemudian kita cari N-nya berapa, simpulnya kan 4. Terus E-nya, sisinya ada 6. Kemudian kita masukkan ke rumus ketidaksamaan Euler. Ternyata terpenuhi pertidaksamaannya, sehingga dapat dikatakan K4 adalah graf planar. Kalau ketidaksamaannya itu tidak terpenuhi, maka dinamakan graf itu bukan graf planar gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Ada caranya yang mudah, yaitu dengan rumus. Tidak perlu digambar-gambar. Tapi kalau misal lebih penasaran atau lebih suka menggambar, ya bisa digambar gitu. Pokoknya intinya tidak boleh berpotongan representasinya. Nah, kemudian ada corollary 8.2. Jika G adalah graf sederhana terhubung dengan E adalah jumlah sisi dan V adalah jumlah simpul, yang dalam hal ini V lebih dari atau sama dengan 3 dan tidak ada sirkuit yang panjangnya 3, maka berlaku pertidaksamaan ini. Masih ingat kan sirkuit itu apa? Sirkuit itu suatu lintasan yang dimulai dan berakhir pada simpul yang sama. Contoh yang ini. Yang ini kan misal kita dari sini mau ke sini. Oh enggak. Sirkuitnya terlalu dekat. Misalkan kita perhatikan yang graf ini, misalkan kita start dari sini dan akan berakhir di sini. Berarti kan gimana nih? 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Ada 4 sisi yang dilewati ya, 4 lintasan yang dilewati. Nah, jadi pertidaksamaan ini berlaku jika
sirkuitnya itu panjangnya lebih dari 3 gitu. Jadi bisa menggunakan rumus ini. Oh bukan, maksudnya bukan yang sirkuitnya lebih dari 3. Maksudnya tidak ada sirkuit yang panjangnya 3. Jadi sirkuitnya itu boleh 1, 2, 4, 5 dan seterusnya. Seperti itu ya. Kalau ada 3-nya, kalau sirkuitnya itu ada 3, ada yang panjangnya 3, maka tidak bisa menggunakan rumus ini. Sama kalau rally 8.2 ini juga bertujuan untuk mencari identitas graf itu, apakah graf planar atau bukan, seperti itu. Ya sudah. Saya akhiri, kita lanjut ke diskusi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.